Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Surat Al-Ikhlas sama seperti surat-surat lainnya dalam Al-Quran yang memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang muslim membacanya baik ketika sholat maupun berzikir. Surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Surat Al-Ikhlas ini, meskipun surat ini pendek, akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibanding dengan surat-surat lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal kehidupan yang harus selalu disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Yang pertama, untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Adapun cara mengamalkan surat Al-Ikhlas ini, yaitu dengan dibaca 1000 kali, waktunya antara sholat maghrib dan isya, dan setelah selesai berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang kedua, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, agar kita diselamatkan dari orang jahat, maka bacalah Ya Somad, Ya Somad, Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. Yang ketiga, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha,
Beliau berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu merasa sakit pada bagian badan, baginda Rasul selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang keempat, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang kelima, pembuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasannya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah SAW memberikan amalan dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan, dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Yang keenam, bisa melunaskan hutang-hutangnya. Seperti pada kisah berikut ini, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan, dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensolatkan. Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan utang? Mereka menjawab, ya, benar, dia meninggalkan utang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya utang, maka solatkan kamulah dia. Pada hari itu malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayit itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, solatkanlah dia, karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya dia ampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pula dosanya. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapatkan kehormatan itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian-pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasannya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Yang ketujuh, mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya,
niscaya mayatnya tidak akan membusuk dalam kuburnya. Dan dalam hadis yang lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Shiratal Mustaqim hingga sampai ke surga. Yang kedelapan, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Yang kesembilan, mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas ini, maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlahnya, istana itu merupakan hal yang mudah. Yang ke-10, hidup akan selalu diberkahi. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika ingin hidup kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia, keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, kecuali dosa pertumpahan dan darah dan harta benda. Yang ke-11, akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit, aras ditegakkan atas 360 sudut. Jarak dari sudut satu ke sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka menyatakan, ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik ia laki-laki maupun perempuan. Dan para sahabat pun dibuat kagum, tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Herankah kamu wahai sahabat-sahabatku? Mereka menjawab, ya benar, kami heran.
Beliau pun melanjutkan, demi Allah yang diriku di tangannya, Qul huwallahu ahad, tertulis di sayap malaikat Jibril alaihi salam. Yang ke-12, akan mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini, baik itu sedang berdiri, duduk, ruku, atau berjalan, maka kita akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Baihaqi, dari Umamah Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan 70.000 malaikat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril di Tabuk bersama malaikat lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu?" Jibril pun menjawab, "Dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca Qul huwallahu ahad, baik sedang berdiri, ruku, dan berjalan." Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan, agar kita mendapatkan manfaat dan hikmah, keutamaan, serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi sahabat semua yang belum bergabung dengan channel ini, silakan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.